Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wa hadi qalbi bijahin nabi sahbil ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abadul abin daharat tahirin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali kajian fikih kita, yang mana kita mengkaji pada malam hari ini tentang bab solat sunnah. Sebelumnya kita sudah membahas solat duha, lalu sebelumnya lagi solat witir, solat duha. Pembahasan ketiga dari macam sunnah yaitu solat rawatib. Baik, langsung saja. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Ila qawlihi ats-tsalitsah. Salat sunnah yang ketiga yaitu ar-rawatib. Wa tusamma ar-raghaib. Dinamakan juga rawatib ini salat sunnah raghaib. Nama lainnya wa hiya qabliyah al-maktubat wa ba'diyatuha, yaitu qabliyah salat 5 waktu dan juga ba'diyahnya. Jadi qabliyah, ba'diyah itu namanya rawatib. Paham? Wa tanqasimu ila qismain. Dan salat sunnah rawatib ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada salat sunnah rawatib muakkadah. Yang kedua ada salat sunnah rawatib ghair muakkadah. Ada salat sunnah rawatib muakkadah, ada salat sunnah rawatib ghair muakkadah. Ghairu muakkadah. Apa itu salat sunnah rawatib muakkadah? Nah, ini perlu diketahui. Ya. Wahya yaitu allati salat yang wadhaba 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yatsrukha. Salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan. Itu namanya salat sunnah muakkadah. Jadi Rasulullah enggak pernah tinggalkan. Selalu ditekuni oleh Rasulullah. Beda sama ghair muakkadah. Kalau ghair muakkadah ini kebalikannya, salat sunnah yang tidak ditekuni oleh Rasulullah, jarang-jarang dilakukan. Itu namanya salat sunnah ghair muakkadah. Ada berapa sih? Wala metsurka, la hadaran, baik di rumah wala safaran, walaupun Nabi berpergian. Jadi Nabi di rumah atau Nabi berpergian keluar kota Madinah berperang, Nabi nggak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib muakkadah. Apa itu? Asyra. Ada 10 rakaat. Bukan 10 salat, 10. Pertama, rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang pertama nih, 2 dah, tinggal 8 ya. Wa ya afdaluha. Ini yang paling afdal nih, 2 rakaat sebelum subuh. Jangan ditinggalkan. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Lalu 2-nya lagi qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'da zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini 10 rakaat salat sunnah rawatib yang muakkadah. Berapa? 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 2 rakaat sebelum dan sesudah
zuhur. Lalu 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Pas 10. Faham? Kenapa asar nggak ada? Asar masuk ke ghairu muakkadah. Yang kedua, salat sunnah ghairu muakkadah, yang tidak dikuatkan, tidak dikukuhkan, yaitu salat yang allati lam yuwadhib alaiha Rasulullah SAW, salat yang tidak ditekuni oleh Rasulullah. Artinya kadang Rasulullah kerjakan, kadang Rasulullah tidak kerjakan, ya. Ini lebih banyak. Wahya ithnata asyara rakaah. Dia ada 12 rakaat. Yang pertama, raka'atani ukhrayani qabla dzuhur wa ba'dahu. 2 rakaat tambahan sebelum dan sesudah zuhur. Ya, 2 rakaat tambahan sebelum dan sesudah zuhur. Kalau tadi itu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, itu muakkadah. Kalau ente tambah 2 rakaat lagi alias 4 rakaat, ya 4 rakaat, maka rakaat yang 2 terakhir itu tidak dikukuhkan oleh tidak dikukuhkan, tidak ditekuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh dapat pahala. Iya. Dan ditinggalkan pun enggak apa-apa. Enggak dosa. Yang berarti udah 4. Ya. 4-nya lagi mana? Arba'u rakaat qabla asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar tuh 4 rakaat, ya. Salat sunnahnya. Tapi dapat doa dari Nabi. Bagi yang istiqomah salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Apa kata Nabi? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Kira-kira percaya nggak dengan doa Nabi? Doa Nabi pasti makbul nggak? Makbul, pasti, nggak perlu diragukan lagi. Barang siapa yang meragukan ucapan Nabi, hukumnya keluar dari iman. Ya, keluar dari iman, termasuk tidak percaya dengan doa Nabi. Orang yang selalu sholat 4 asar sebelum asar dapat doa Nabi. Apa doanya? Dirahmati Allah, disayang Allah. Kalau ada orang tua sayang sama anaknya, apa yang terjadi? Dilindungi. 1. Disekolahkan. Jangan bodoh-bodoh, jangan jangan terlalu bahlul anaknya, disekolahkan. Orang tua kalian mondokkan kalian itu karena sayang sama kalian. Coba kalau nggak sayang, dibiarkan nggak sekolah. Lalu itu nomor 1, orang tua mondokkan kalian itu karena sayang sama kalian, bukan karena gratis, nggak sayang sama kalian. Nomor 2 mondok ya karena mungkin ada yang ngefans sama Habib Ali Hinduan. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua sayang, apapun yang diminta dikasih. Yang penting manfaat. Nah, sama. Kalau Allah sudah sayang sama kita, ya. Walaupun Allah tidak sama seperti makhluk. Artinya apa? Kasih sayang Allah lebih besar lagi daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau sudah dirahmati Allah, maka hidup pun akan dijaga oleh Allah sebagaimana seorang ibu yang menjaga anaknya. Lalu udah berapa nih? 8. Kok 6? 8. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat tambahan sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. 4 udah. Tambah 4 sebelum asar, 8. Kok 6? Taman SD nggak? Lalu 8, 2-nya apa? Rakaatan yang qabla maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, wal isya, dan 2 rakaat sebelum isya. 4. Berarti 2 apa? 4 rakaat. 2 rakaat tambahan sebelum dan sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum sholat isya. Ini 12 rakaat
Salat sunnah rawatib yang ghair muakkadah, yang tidak dikukuhkan. Fadluha. Apa sih keutamaan kita salat sunnah rawatib nih? Ustaz, ba'diyah subuh ada nggak? Tidak ada. Ba'diyah subuh, ba'diyah asar tidak ada. Kenapa tidak ada? Nanti ada pembahasannya. Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Nanti ada babnya. Ya, nggak boleh di situ. Fadluha, keutamaannya apa? Warada fihal katsir min al hadis. Diriwayatkan tentang sholat sunnah ini banyak hadis-hadis. Sholat sunnah minha di antaranya maqalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillazi, kepada orang yang sa'alahu, yang bertanya kepada Nabi, murafaqatahu fil jannah, ingin bareng sama Nabi di surga. Ada sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Panjang hadis itu. Lalu Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Lalu Nabi bertanya balik pada dia, kalau sudah kiamat, apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka orang ini menjawab, aku hanya mengharapkan satu, yaitu bisa bersamamu di surga. Kepengen bareng denganmu di surga. Ya Rasulullah, kami ini di dunia bisa bareng dengan engkau, bisa bertatap muka dengan engkau, bisa kumpul bersamamu ya Rasulullah. Sekarang ini enak. Lah di akhirat nanti bagaimana? Apakah kami bisa berkumpul dengan Nabi SAW? Apakah kami bisa melihat wajahmu di akhirat sebagaimana saat ini di dunia kami bisa melihat wajahmu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, panjang hadis itu. Di antaranya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kita cinta sama Nabi, ngefans sama Nabi, mengidolakan Nabi, ya kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Kalau kita nggak bisa terlalu full cinta sama Nabi, cintailah orang yang mencintai Nabi. Kun ma'allah, jadilah engkau bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, jika engkau nggak mampu, nggak bisa menjadi sama Allah, kun ma'aman ma'allah, jadilah orang yang hatinya selalu bersama Allah. Kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Maka orang ini kata, ya Rasulullah, aku ingin bareng dengan engkau di surga, aku ingin bersama denganmu di surga, aku ingin kumpul denganmu di surga, kepengen tetanggaan. Nah, ini nikmat terbesar di surga, ini tetangga sama Nabi. Faqala lahu, maka Nabi menjawab, fa'inni ala nafsika, maka bantulah aku untuk mengingatmu bi kathrati sujud, dengan memperbanyak sujud, ya. Ta'liq bawah. Min hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini hadis diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wal murad bi kathrati sujud, yang dimaksudkan dengan memperbanyak sujud di sini bukan memperbanyak sujud terus, bukan. Maksudnya kathratun nawafil, memperbanyak salat warawatib minha, dan rawatib termasuk daripada nawafil itu. Min afdalnya, dan salat sunnah termasuk salat sunnah yang paling afdal adalah salat sunnah nawafil. Rawatib, salat sunnah rawatib. Ini faedahnya, ini keutamaannya nih. Wah. Berarti dengan kita istiqomah salat sunnah rawatib di surga, jangan di hari kiamat kita akan diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas bersama orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan sesama mereka saling berkasih sayang. Bukan zaman sekarang, oknum sebagian umat sama orang kafir peluk-pelukan, sama muslim ganas-ganasan, tonjok-tonjokan. Tarahum ruk'an sujada, engkau akan melihat mereka itu ruku dan sujud. Kelanjutannya apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terlihat, ya, terbekas
di wajah mereka itu tanda-tanda bekas sujud. Maksudnya jangan nanti sujud kelamaan. Ada sebagian orang Wahabi itu sujud lama itu sampai hitam di sini jidatnya. Enggak seperti itu. Ada juga orang nggak pernah sholat jidatnya hitam. Apa kita bilang dia ahli sujud? Kok bisa jidatnya hitam? Dia kerja las, tak sengaja ngelas besi, kening dilas, hitam lah dia. Atau main kelayangan, ya, atau bawa motor lewat, ada gelas lewat, hitam langsung jidatnya. Ada. Pintem, dengan memperbanyak sholat sunnah, maka kita akan bersama Nabi SAW. Faedahnya apa? Yang pertama, annaha jawabirun lil faraid. Faedah yang pertama, sholat rawatib sunnah rawatib ini dia jawabir, pelebur, penghapus, pelengkap gitu aja. Pelengkap lil faraid, sholat fardu. Kita kadang sholat fardu itu bisa ente dari awal takbir Allahu Akbar sampai salam khusyuk. Bisa nggak? Nggak ada orang. Ya, nggak bakal bisa. Abbas bisa. Allahu Akbar. Ada sahabat, seorang sahabat yang Ustadz lupa namanya. Dia ini pahanya terkena panah. Panahnya berkarat, besi, tembus, infeksi. Makanya kalau kena paku atau luka karat itu harus cepat berobat. Ya, berobatnya pakai obat merah atau ke dokter. Bukan tepuk kaki pakai sendal. Ada itu mitos orang itu. Kok paku, ambil sendal, cepuk lepak. Itu tambah sakit, memar, infeksi, dipukul. Ustadz dulu pernah kaki kanan ini. Masih ada bekas ya. Dulu kita buat dapur khidmah sama almarhum Habib Allah yarham, Habib Anis bin Abu Bakar Hinduan Sungai Jawa. Buat dapur. Jadi buat dapur digali dulu bawahnya buat penampungan air. Yang gali hak khusus anak Pontianak saja. Yang lain tidak boleh. Khusus anak Pontianak. Jadi saking istimewanya Pontianak itu di Dalwa itu karena Pontianak itu rajin khidmah. Semua instansi yang megang Pontianak. Raja khidmah Pontianak, Syekh Ismail Ayyub. Yang megang percetakan Pontianak. Pontianak itu memang khidmah ya. Wajar orang Pontianak mah keras semua kan. Main bola aja ditakuti. Kita main bola itu ditakuti pondok. Kalau kita bawa bola, orang jarang ngejar. Kalau musuh bawa bola, kalau kita ngejar alamat itu. Kalau tak dapat bola, kaki ditebak. Berapa banyak ada korban itu. Ya? Subhanallah. Itu anak Pontianak. Awak datang, awak sambut. Inilah kami orang Pontianak. Ya. Jadi Ustadz masuk turun tiap malam itu. Jam 9 sampai subuh. Cuma sini ngangkut, ketemu tengkorak kan. Karena bekas kuburan dulu itu. Oh ini itu. Macam-macam lah cerita-cerita lah kan. Ustadz Syafi'i Saniwan, Dila Haddad, Agil Segap, Arif Mutahar, Abdurrahman dan yang lain, Bang Jamhur yang ngantar ranjang tuh tanya, nggak sengaja pas turun kena paku, kecil ya paku, usaha biasa barokah. Iman Ustadz dengan barokah ini udah level tinggi. Berobatlah, nggak pondok barokah insya Allah, tak ada obat. 2 hari kemudian bengkak, nanah keluar terus. Waduh, akhirnya karena bengkak macam kaki gajah, ya, sama kawan-kawan udah gemos lihat kaki Ustadz tuh bolong gitu kan. Ustadz dipegang 10 orang megang anak, mulut anak ditutup pakai selimut. Woi apa nih ambut nih. Satu Fadli Abdul Qadir Pontianak dipencetnya kaki Ustadz. Keluar, wah, satu plastik darah kotor semua, kena ini. Sampai keluar mata ikan. Ustadz teriak, wah, pantesan mulut disumpul selimut. Udah selimutnya bau masam ini. Kok lari ke sini, Ustaz? Hah? Apa? Sahabat Nabi ya. Nah,
kena panah. Akhirnya kata dokter harus diamputasi. Untung Ustaz tak ada diamputasi. Nah, ini kata zaman Nabi harus diamputasi. Zaman dulu belum ada bius. Ya. Belum ada bius. Jadi kata sahabat Nabi mau harus dipotong, ya. Baik. Ada satu syarat. Apa itu? Saya sholat. Boleh dipotong, tapi dipotong waktu saya sholat. Nanti saya sholat, maka potonglah kaki saya. Ya, jangan memotong saya. Pokoknya ketika sholat itu, saya akan sholat lama. Pokok ketika salam, harus selesai operasinya. Bisa? Bisa, kata dokter. Udah, langsung sholat. Allahu Akbar. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, udah potong? Udah, dia tagnya hilang. Nggak kerasa. Saking khusyuknya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah kena panah di perutnya, tembus tusuknya. Harus dicabut. Panah ini, bukan suban ya. Panah. Akhirnya harus ditarik. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mau ditarik sakit. Boleh ditarik kapan? Pas waktu saya sholat. Mana sholat? Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Allahu Akbar. Untuk sholat ditarik, seret, dilukati, dijahit, diperban, tidak terasa. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai jam, udah. Kita jangankan sana, kena gigit nyamuk. Nggak bisa lihat seperti itu. Nyamuk wing lepak nih kan. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binti Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Ketika sholat sunnah, rumahnya terbakar. Kebakaran. Orang ribut, Imam Ali rumahnya kebakar, dia sholat. Nggak kerasa apa-apa. Orang sibuk nyelamatin barang, kasur, lemari, ini dan sebagainya. Beliau tetap sholat dalam rumah. Sampai apinya padam. Sampai apinya selesai, bingung. Loh, mana rumahku? Kok hilang? Imam Ali rumahnya tadi terbakar. Antum nggak sadar? Lalu ada api? Enggak. Kok bisa nggak sadar? Nggak kerasa panas? Enggak. Loh, kok bisa? Ketika saya sholat, saya hanya melihat api neraka. Dan api neraka itu lebih panas daripada api dunia. Ini nggak ada apa-apanya api ini. Saking segitunya ulama-ulama terdahulu. Salafuna soleh sholat. Kita sekarang imam baca Yasin, alamatnya. Padahal bacanya cuma 10 dah gelisah dah dia. Aduh, Yasin gitu. Allahu Akbar waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at. Allah, berapa ayat? 40 ayat lebih. Aduh, ayat pok batal lah. Kenapa keluar? Sakit pok WC dulu. Padahal tak ada WC, buat aja. Nanti rakaat ketiga bawa masuk pok buka basah-basah wajah, tangan. Ada ke orang? Ada lah. Bisa gak kita sholat seperti itu? Nggak bisa. Maka banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Seperti nggak khusyuk, sunnah-sunnah nggak dikerjakan. Bahkan mungkin ada makruh atau yang membatalkan sholat. Yang kadang kita tidak tahu kalau itu membatalkan sholat dan kita melakukannya. Nah, maka sholat sunnah ini untuk menutupi itu semua. Yang nggak khusyuk tertutup dengan sholat sunnah rawatib. Yang kurang sunnahnya, yang melakukan makruh-makruh sholat seperti geleng-geleng, main mata, itu kan makruh itu. Ya, kalian sholat sini, ada mobil masuk noleh. Siapa itu? Kenapa ente noleh sholat? Kan gak batal. Emang anak pondok ini pinter, tapi pinternya pinter keblinger juga. Memang gak batal, tapi masa sholat tolat oleh. Ya kalau tolat oleh 3 kali batal. Nah, ini fatajbur khalal wa naqas. Maka sholat ini meleburkan kesalahan, kekurangan ya kaufil faraid yang ada pada sholat Yana yang kedua, yana lubihal musolli mahabbatallah. Orang yang sholat sunnah akan selalu dicintai oleh Allah, mendapatkan cinta Allah. Fafil hadis disebutkan di dalam hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
dan hambaku selalu senantiasa la yazal. Ingat, la yazal, udah belajar di muhawarah. Abi la yazalu yusolli soghiron huwa la yazalu soghiron. Darsus tsani, wala yazalu abdi, dan hambaku itu masih senantiasa selalu mendekatkan diri bin nawafil dengan sholat sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai ya, sampai aku mencintainya. Al hadis ya. Ini hadis sahih, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam, ditakhrij oleh Imam Bukhari. Waktunya kapan? Waktu salat sunnah rawatib ini. Al-qabliyah ka waqtil fardhah. Kalau salat qabliyah ya sama seperti salat fardu. Kalau ente mau salat qabliyah zuhur ya harus setelah masuk waktu zuhur. Jangan jam 10 salat qabliyah. Nah, jam 10 Allahu Akbar. Ente salat apa? Qabliyah zuhur. Lo kan belum masuk waktu. Ya biar nanti salat zuhur gak usah salat qabliyah lagi, gak bisa. Salat qabliyah zuhur dimulai setelah masuk waktu zuhur. Fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fardhah. Maka masuk waktu salat qabliyah zuhur itu dengan masuknya waktu fardu, wa yakhruj, dan selesai bikhuruji dengan keluarnya waktu fardu. Ya, begitu keluar waktu asar, masuk waktu asar, kita nggak bisa lagi qabliyah zuhur. Ba'diyah juga nggak bisa. Qabliyah ba'diyah juga nih. Wal ba'diyah, kalau ba'diyah yadkhulu waqtuha, masuk waktunya bi fi'lil fardhah, setelah melaksanakan salat fardu. Wa yakhruju, dan keluar bi khuruji waqtil fardhah, dengan keluarnya salat fardu. Jadi ba'diyah setelah kita salat sunnah. Ente mau salat ba'diyah zuhur, ya setelah salat zuhur. Ente mau ba'diyah salat maghrib, ya setelah salat maghrib. Kalau belum salat maghrib nggak bisa salat ba'diyah. Paham? Beda sama qabliyah. Qabliyah tadi nggak disebutkan. Paham? Kalau qabliyah, lihat bacaan setelahnya. Fayajuzu, maka boleh antakun al qabliyah, salat qabliyah itu dilaksanakan ba'da fi'il fardhah, boleh setelah melakukan salat fardu. Padahal qabliyah. Nah, ini ilmu. Qabliyah itu apa? Sebelum. Qabliyah zuhur apa namanya? Sebelum zuhur. Qabliyah isya, qabliyah subuh apa namanya? Setelah subuh boleh nggak salat sunnah? Tapi kalau setelah subuh melaksanakan qabliyah subuh boleh. Ada solat dilakukan sebelum salat fardu, boleh dilakukan pada waktu terlarang, itu qabliyah subuh. Atau qabliyah asar, ente salat asar dulu, habis itu salat qabliyah, boleh. Jadi salat qabliyah boleh dilaksanakan setelah salat fardu dan bukan qadha. Enggak ada. Tapi kebalikannya tidak boleh. Wala yajuzu an takuna ba'diyah qabla fi'il fardhah. Dan tidak boleh salat ba'diyah sebelum salat fardu, tidak boleh. Ente mau ba'diyah sebelum salat fardu tidak bisa. Qabliyah setelah salat fardu boleh. Ba'diyah sebelum salat fardu tidak boleh. Jadi kalau ente misalkan mau salat zuhur, ya. Masuk masjid sudah iqamat, kan tidak keburu mau salat qabliyah, udah iqamat, ya udah salat zuhur aja. Tapi kamu udah terbiasa salat qabliyah, ya nanti salat zuhur setelah salam zikir wirid doa, kamu salat qabliyah zuhur, lalu habis itu salat ba'diyah zuhur. Boleh. Apakah itu qadha? Kan qadha. Ada. Random. Ini ilmu baru ini, unik ya. Pernah dengar nggak? Qabliyah boleh dilaksanakan setelah zuhur. Qabliyah. Ba'diyah boleh nggak sebelum zuhur? Ba'diyah maghrib boleh nggak dikerjakan sebelum sholat maghrib? Ba'diyah isya boleh nggak dikerjakan sebelum sholat isya? Kalau qabliyah isya dikerjakan setelah sholat isya boleh nggak? Boleh. Fahim? Boleh. Sah. Bala juzu inda Ramli, bahkan menurut Imam Ramli boleh qabliyah ba'diyah satu niat. Boleh. Nah, ini orang alim kalau ibadah tuh mantap. Amalnya dikit, pahalanya banyak. Jadi kalau ente kadang ada waktu malas misalkan atau terburu-buru, ya udah ente langsung sholat zuhur. Setelah sholat zuhur langsung usolli sunnata qabliyah wa ba'diyah zuhur. Jadi niatnya digabungkan, sholat 2 rakaat, dapat pahalanya. Paham?
Qabliyatul zuhri wa ba'diyah. La sunnatul zuhur wal asar. Jelas. So, kalau yang penting satu niat, ya. Tapi kalau ente qabliyah zuhur digabung dengan qabliyah asar enggak bisa. Karena beda waktu. Udahlah nanti digabung aja. Qabliyah zuhur kan boleh setelah zuhur. Ya udah nanti dekat-dekat waktu asar, langsung aja qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Jadi 4 rakaat, 2 rakaat pertama akhir zuhur, 2 rakaat kedua ajan. Nah, pas kalian asar. Enggak bisa. Enggak dapat. Ini menurut Imam Rom. Sekali-sekali boleh diamalkan. Sekali-sekali lebih. Ini untuk orang malas saja. Kalau sering-sering makruh, sama seperti sholat boleh nggak sholat witir 1 rakaat terus? Boleh, tapi makruh. Paham? Tiap malam 1 terus. Ya masih mending daripada tidak sholat cuman makruh. Jangan. Faham? Masail fi baqiyatin nawafil. Masalah-masalah di sebagian sholat sunnah. Pendek nih dikit lagi. Al-afdal fi jami'in nawafil. Yang paling afdal kita melaksanakan semua sholat sunnah itu di rumah. Antakuna fil bait, di rumah. Sholat sunnah itu afdalnya di rumah, bukan di masjid. Jadi kalau azan zuhur, qabliyah zuhurnya di masjid, ba'diyah di rumah. Ba'diyahnya juga di rumah kalau memungkinkan. Karena ada sebagian dari kita kalau udah di rumah malas sholat. Ya udah, berarti sholatnya di masjid. Illa sunnatul ihram, kecuali sholat sunnah ihram. Jelas, ihram kan di Masjidil Haram. Masa di rumah? Nanti kalau ente haji atau ente umroh, nanti ada salat sunnah ihram, ya. Tawaf, salat sunnah tawaf, salat sunnah duha, salat sunnah istikharah, safar wal qudum minhu, salat sunnah safar, mau ke Singkawang, salat sunnah, usolli sunat safar, balik sampai rumah salat sunnah kalau tak capek. Wa qabliyatul maghrib, dan salat qabliyah maghrib. Ini kecuali nih yang tidak sunnah di rumah. Paham? Semua salat sunnah disunahkan di rumah kecuali 1, sunnah ihram. 2, tawaf. Jelas tawaf. Masa tawaf di rumah? Di masjid. 3, duha. Salat sunnah duha dianjurkan di masjid. 4, istikharah. Istikharah disunahkan di masjid. 5, salat sunnah safar dan balik dari safar. 6, qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib disunahkan di masjid karena pendek waktunya. Maghrib itu enggak usah lama-lama. Azan 5 menit, qomat. Manzurah, salat sunnah yang dinazarkan. Aku nazar kalau Iqbal terjatuh aku salat sunnah. Kalau Iqbal juara aku salat sunnah, nazar. Atau Bilal bangun dari tidur aku salat sunnah, nazar dia. Nah, itu dia disunahkan salat sunnah nazar di masjid. Wal qabliyah, dan salat sunnah qabliyah idza dakhala waqtuha, jika sudah masuk waktu ya, sunahnya di masjid. Salat qabliyah apabila sudah masuk waktunya. Wa idza kana mu'takifan, jadi dengan syarat qabliyah sunnah di masjid kalau sudah waktunya dan dia iktikaf di masjid. Tapi kalau dia masih di rumah ya boleh di rumah. Ya bagusnya di rumah. Tapi kalau dia lagi iktikaf di masjid, lagi nunggu azan maghrib atau azan isya, ya nggak perlu balik ke rumah. Sholat sunnah di situ saja. Karena iktikaf ketika kita keluar dari masjid maka habislah pahala iktikaf, selesai. Wa man khafa fawata, dan juga bagi orang yang takut keluar waktu. Nanti kalau saya sholat di rumah, nanti saya ketinggalan sholat maghrib. Ya udah saya ke masjid aja. Awi takasul, atau malas lagi balik ke rumah. Ya udah di masjid. Wa nawafil yaumil jum'ah, dan sholat sunnah pada hari Jumat. Kita mau sholat sunnah mutlak hari Jumat tuh sunnahnya di masjid. Karena pada hari Jumat dianjurkan ke masjid awal-awal bagi laki-laki. Wal ihya'il buq'ah, dan sholat untuk memakmurkan tanah. Maksudnya apa? Memakmurkan tanah itu apa?
ada tanah kosong, banyak jin, banyak setan, banyak hantu, banyak tuyul, banyak genderuwo, banyak apa-apalah. Biar berkah tanahnya, ente sholat sunnah di situ. Paham? Itu namanya sholat sunnah ihyal buqa. Ya nggak mungkin di rumah. Kalau dia mau memberkahi tanah itu ya sholat sunnahnya di situ. Ini biasanya sering dipakai Buya Yahya. Buya kalau dapat tanah ya sholat istikharahnya di situ, di tanah itu. Paham? Jangan mau dikasih tanah nih sekian hektar, ini istikharah diambil apa tidak? Istikharahnya di tanah itu. Jadi sekalian istikharah, sekalian juga memberkahi tanah itu. Paham? Bukan di masjid. Padahal istikharah sunnahnya di masjid, tapi karena kita untuk menghidupkan tanah tadi biar berkah ya, sholatnya di situ saja. Selesailah pembahasan tentang sholat sunnah rawatib. Berikutnya sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Langsung saja kalau ada pertanyaan.